Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi reologi dalam farmasi fisik. Nah, ini adalah nama-nama kelompok kami. Dan saya lanjutkan dengan pengertian reologi. Dalam bidang farmasi, aliran pada suatu sediaan dikenal dengan istilah reologi. Reologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu reo, yang artinya mengalir, dan logos, yang artinya ilmu. Pengukuran reologi digunakan untuk mengkarakterisasi sebagai berikut. Yang pertama, proses penuangan sediaan dari botol. Misalnya, menuangkan sirup obat dari botolnya. Dan yang kedua, penekanan atau pemencetan sediaan dari suatu tube atau wadah lain yang dapat berubah bentuk. Misalnya, proses pemencetan salep dari tubenya. Dan yang ketiga, penggosokan dan pengolesan bentuk produk di atas permukaan kulit atau ke dalam kulit. Misalnya, proses pengolesan krim di wajah. Dan yang keempat, pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian. Dan yang terakhir, pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Viskositas. Secara teoritis, dalam ilmu reologi, istilah viskositas atau kekentalan dapat didefinisikan sebagai berikut. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, makin besar tahanannya. Kekentalan viskositas pada zat cair ini disebabkan oleh adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Dan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi viskositas. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kekentalan atau viskositas suatu cairan. Yang pertama itu suhu. Sangat mempengaruhi tingkat viskositas. Semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Kedua, tekanan. Tekanan viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan. Sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Dan yang ketiga, penambahan bahan lain. Contohnya, penambahan gula pasir meningkatkan viskositas air. Dan yang keempat, berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Dan yang kelima, konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Reologi diterapkan dalam beberapa aspek di dalam bidang farmasi, yaitu yang pertama, cairan. Di antaranya itu pencampuran cairan dengan bahan yang lain, pelewatan melalui mulut wadah, termasuk penuangan dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan melalui jarum suntik. Perpindahan cairan, termasuk pemompaan dan pengaliran cairan melalui pipa. Stabilitas fisik dan sistem dispersi. Dan yang kedua, yaitu semi-solid.
penyebaran dan pelekatan pada kulit, dan pemindahan dari wadah atau pengeluaran dari tubuh. Kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan yang saling bercampur satu dengan lainnya. Pelepasan obat dari basisnya. Dan yang ketiga, padatan, yaitu aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatan. Dan kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Dan yang keempat, pemrosesan, kapasitas produk dari alat dan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya, pembagian aliran cairan. Pembagian aliran cairan dibagi menjadi dua, sistem Newton, aliran Newton, dan sistem non-Newton pada cairan non-Newton. Sistem non-Newton, aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal pada umumnya, cairan yang bersifat ideal. Dan sistem non-Newton pada cairan non-Newton, yaitu kecepatan tekanan dan besarnya tekanan, tidak memiliki hubungan linear. Dan dalam viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan dalam campuran pelarut dan larutan sejati. Aliran yang diaplikasikan dalam farmasi. Dalam bidang farmasi, jenis aliran tisotropik yang merupakan aliran yang ideal yang diinginkan untuk bentuk suspensi, emulsi, lotion, krim, serta suspensi parental yang digunakan untuk depot terapi intramuskular. Dan yang terakhir, pengukuran viskositas berdasarkan aliran yang bisa diukur yaitu yang pertama, sistem Newton. Ada dua alat yang bisa digunakan, viskometer kapiler. Gambarnya seperti itu. Terus yang viskometer bola jatuh, ada juga gambarnya seperti itu. Dan sistem non-Newton. Ada dua, viskometer cup bob dan viskometer cone and flat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.